Oke, kita mulai pertemuan kita hari ini. Kita akan lanjutkan ya, kemarin sih sebenarnya harus materinya ini dulu, baru kemarin kita bicara kopsis, tapi nggak apa-apa dibolak-balik, nggak menjadi masalah. Karena ini sebenarnya pada materi yang akan kita pelajari hari ini materi yang paling sederhana. Jadi metode yang paling sederhana dari decision support system. Decision support system yang kita pelajari bersama ini lebih cenderung untuk mencari penyelesaian atau membuat suatu keputusan dari multi kriteria. Jadi kondisi yang punya multi kriteria. Makanya di sini diomongkan sebagai multi kriteria decision making, di mana di dalamnya ini ada multi kriteria decision analysis. Nah, dalam latar belakangnya seperti ini. Ya, kalau kita bicara pada kehidupan sehari-hari, ini seringkali kita perlu membuat suatu keputusan berdasarkan dengan intuisi kita. Nah, kalau itu permasalahan yang ringan, jadi contoh aja misalkan gitu ya, mau memutuskan untuk pergi berlibur gitu. Nah, Anda mau melakukannya itu berdasarkan intuisi saja, it's okay gitu, nggak jadi masalah. Karena kalaupun nanti kalau ada sesuatu yang ternyata nggak pas gitu kan kenanya hanya ke kita dan juga orang-orang yang berlibur bersama dengan kita. Tapi lain halnya kalau permasalahan yang kita hadapi ini harus benar-benar dipikirkan baik-baik karena apa, resikonya cukup tinggi. Ya sebagai contoh kayak yang kemarin gitu ya, ini ada keinginan untuk membuka gudang baru, gudang dari sebuah perusahaan. Dia sudah ada di beberapa gudang, kemudian dia memutuskan mau nambah gudang. Nah ini kalau Anda selesaikan hanya berdasarkan intuisi saja, ini bisa jadi resiko yang kita hadapi jadinya terlalu tinggi ya. Bisa jadi karena kesalahannya juga akan besar. Nah, untuk kondisi-kondisi yang seperti itu, metode multi kriteria ini itu adalah salah satu metode yang tepat untuk digunakan. Jadi salah satu metode karena memang mungkin akan ada metode-metode yang lain. Tujuan dari multi kriteria decision making ini adalah untuk mendukung. Jadi ini dikasih garis merah, dikasih warna merah. Ini karena memang tujuannya hanya untuk memberikan dukungan pengambilan keputusan. Ya, bukan membuat keputusannya. Jadi enggak boleh kalau cuma berdasarkan hasil analisis kita ini terus itulah yang dipakai gitu ya, enggak. Ini cuma untuk mendukung mengambil keputusan. Jadi dalam pengambilan keputusan untuk sesuatu yang besar itu pasti akan ada banyak hal. Ya, salah satunya itu adalah metode multi kriteria decision making yang kita pelajari. Asal mula dari MCDM ini mulai dilakukan penelitian itu pada tahun 60-an dan sampai saat ini perkembangannya cukup pesat. Jadi dari yang semulanya sederhana sekali itu sekarang sudah banyak metode-metode yang dikembangkan ya, yang akhirnya menyempurnakan metode-metode yang terdahulu. Kita bicara pada definisi-definisi dulu ya. Jadi yang bawah-bawah ini adalah sumbernya yang saya ambil. Jadi MCDM itu didefinisikan sebuah metode untuk membuat keputusan di antara beberapa pilihan. Ini berdasarkan dari sumber yang ada ini. Terus sumber yang lain menyatakan bahwa MCDM itu adalah bagian dari riset operasional yang secara eksplisit mempelajari kriteria berganda dalam lingkungan pengambilan keputusan. Jadi multi kriterianya itu ini di sini multi kriteria bergandanya ini. Pengambilan keputusannya itu kriteria yang lebih dari satu. Terus ada juga yang definisikan bahwa MCDM ini adalah presentasi di mana keputusan memiliki beberapa tujuan yang hendak dicapai. Dan biasanya ini bertentangan. Jadi kalau ada beberapa hal, jadi dalam hal ini beberapa tujuan itu biasanya masuk pada kriterianya, tapi kriterianya ini saling bertentangan. Kriteria itu diinginkan, kriteria kedua diinginkan adalah minimal. Nah, itu yang disebut dengan kriteria yang bertentangan.
yang paling disukai sampai paling tidak disukai. Jadi ini adalah itu menurut matematika ada. Dari sampingan yang paling tidak diharapkan. Jadi itu yang dihindarkan. Memang macam-macam. Selama semester yang akan pelajari itu semua metode, ya nggak semua ya, bagian besar metode yang ada itu kita akan coba pelajari. Proses dari pengambilan keputusan alurnya seperti ini. Yang pertama itu harus aplikasi dari kami. Terus yang kedua, tentukan kriteria. Kemudian beri bobot pada kriteria. Berapa perhitungan itu pembobotan ini akan muncul dari hasil perhitungan dari data yang ada. Namun pada beberapa metode juga bahwa pembobotan ini munculnya adalah dari intuisi keputusan. Ya kayak kemarin ya, kalau pada topsis itu kan pembobotannya dan keputusan. Jadi kalau topsis kemarin kan kepinginnya pembuat keputusan menginginkan bobotnya untuk kriteria A berapa, B berapa, C berapa, D dan masing-masing berapa. Nah nanti dari hasil pembobotan ini kita akan mendapatkan sebelum Anda mendapatkan, Anda harus menentukan alternatif-alternatifnya. Jadi kayak yang kemarin itu kan kita punya alternatifnya apa? Oh, untuk membuat gudang, saya punya bayangan alternatifnya untuk membuat gudang itu kemarin di daerah industri, di daerah Andes, sama di Margomulyo. Itu adalah alternatif-alternatifnya. Dari situ kemudian analisis metode yang kita pelajari. Dari analisis ini akhirnya akan muncul urutan mulai dari urutan yang disarankan sampai yang urutan lebih baik tidak digunakan. Jadi mulai urutan yang terkuat sampai lemah. Nah, kalau kita bicara dengan keputusan ini, akan didukung oleh hal lain. Selain dari motif yang sudah kita keluarkan dengan menggunakan metode support system yang ada itu. Nah, ini kurang lebih. Kalau nanti evaluasi hasil akan lagi nanti. Jadi kalau memang dari evaluasi itu ada hal lagi yang harus diperbaiki, ya berarti ini harus diperbaiki. Itu adalah proses pengambilan keputusan dari dengan menggunakan metode. Jadi proses untuk menentukan pilihan itu dari sejumlah alternatif yang ada, ini harus melihat kriteria ini kita muncul dari setiap alternatif. Kalau tentang kriteria, kadang kita bisa menganggap bahwa yang menjadi hal utama dalam melakukannya adalah biaya. Biasanya sih, tapi nggak tahu lagi kalau memang keputusan itu karena duitnya sudah banyak banget gitu, dia sampai berkembang ini hal yang kesekian gitu yang ini adalah menjadi kriteria utama dalam membuat suatu keputusan. Artinya mempunyai keputusan dapat diukur kan? Tidak berlebihan, dari satu kali itu gambarkan jangan berlebihan. Terus min dalam ini itu sedikit, tidak mampu semula. Kriteria boleh sebanyak-banyaknya, tapi ya kalau seminimal mungkin, bagus gitu ya intinya. Pada saat menentukan kriteria, sebisa mungkin pengambil keputusan ini bisa menggambarkan dalam bentuk jadi penentuan kriterianya. Kadang dalam membuat itu antar kriteria akan saling bertentangan. Yang satu adalah hal-hal yang contoh aja ya, saat mau membeli mobil, pasti yang akan kita cari itu, kalau saya nih ya, atau kalau Anda mungkin lebih salah. Kalau saya inginnya harus seminimal mungkin, tapi kenyamanan, konsumsi BBM-nya itu yang jadi utama apa ya, yang mendapatkan hasil yang maksimal gitu. Jadi nyaman, aman, konsumsi BBM-nya irit gitu. Padahal kalau kita bicara tentang harga dan kenyamanan, itu pasti dua hal yang bertentangan. Ya, kalau mau tambah nyaman ya harganya tambah tinggi kan gitu. Kalau misalkan harganya yang biasa-biasa saja ya berarti kenyamanannya ya cukup yang biasa. Terus contoh lain, saham yang memberikan keuntungan besar itu pasti biasanya sih juga, biasanya umumnya itu ruginya juga besar. Jadi kalau saham, orang biasa main saham gitu, dia pasti akan tahu kondisi ini. Jadi kalau untung itu untungnya akan cepat besar, tapi pada saat
satu titik tertentu itu mungkin resiko kerugiannya itu juga besar dibandingkan saham yang keuntungannya biasa-biasa, itu relatif dia lebih stabil gitu. Kalau yang kayak gini ini fluktuatif sekali. Terus kepuasan pelanggan dan biaya pelayanan, ini juga merupakan dua hal yang bertentangan. Jadi kalau kita bicara tentang misalkan kebersihan gitu ya, kepuasan pelanggan tentang kebersihan toilet gitu. Nah, di sini kan pasti pihak pembuat keputusan itu pasti akan memberikan biaya perawatan dari toilet tersebut. Mungkin CS-nya tambah. Jadi kalau awalnya gitu biasa-biasa gitu, misalkan aja sehari cuma sekali aja bersihinnya di setiap pagi gitu, kalau dia kepingin pelanggannya puas dengan kondisi toiletnya ini, mungkin sekarang malah diambil andaikan 1 jam sekali gitu. Nah ini kan berarti ada biaya tambahan. Biaya pelayanannya itu juga akan semakin bertambah. Pasti akan mempengaruhi kepuasan pelanggan. Nah kurang lebih seperti itu. Jadi ada kalanya itu hal bertentangan itu yang menjadi pertimbangan kita. Terus bagaimana kalau kita dapatkan hal yang seperti ini? Nah, tenang aja. Di sini nanti kita akan bahas itu. Contoh ini tentang yang gini, sejak COVID itu sudah nggak update lagi saya. Ini biaya murah dan tempatnya dekat rumah. Ini adalah dua hal sebisa biaya yang murahnya ada yang lain ya yang ada kita. Jadi di sini biayanya ada biaya camilan, ada biaya transportasi. Nah, biasanya biaya ini ada sesuaikan karena dapat dibagi kriteria yang lain. Contohnya biaya itu kita bisa hilangkan karena bisa diwakili oleh kriteria yang kedua yaitu dari rumah. Nah, yang ini tadi. Makanya kalau membuat kriteria Anda harus benar-benar lihat dengan baik. Kalau kayak gini kriteria menjadi satu maksud dijelaskan menjadi dua kriteria, itu terlalu berlebihan. Di Royal Plaza dan Transmart, di Royal Plaza 35.000, biayanya 25.000. Terus jaraknya dari rumah sampai Transmart 10 kilo, kalau ke Royal 15 kilo. Nah, kalau dari sini Anda tantangan, kalau dari Royal, saya nonton di Royal, untuk ya, saya mengeluarkan 55.000. Tapi jaraknya jauh dari rumah saya. Jarak yang jauh akan identik dengan biaya bensin yang dikeluarkan akan lebih mahal. Atau kalau kita pakai taksi online ya berarti biaya taksi online-nya juga akan lebih mahal dibandingkan yang 10 kilo. Tapi yang 10 kilo ini untuk biaya yang dikeluarkan itu lebih mahal, yaitu 60.000. Tapi yang di sini dia jadinya lebih murah. Nah, dengan kondisi yang seperti ini, maka lebih baik saya nontonnya di mana ini? Di Royal Plaza atau di Transmart. Kalau kita hitung-hitung, bisa jadi akhirnya nggak ketemu-ketemu ya. Akhirnya ya sudahlah nonton di TP aja gitu. Jadi hal yang berbeda lagi gitu, daripada pusing. Nah, padahal yang kayak gini ini akan sering terjadi. Ini yang sederhana aja sih yang di kehidupan kita. Tapi kalau Anda nanti sebagai decision making gitu ya, sebagai decision maker maksud saya, jadi pembuat keputusannya, nah, kayak gini ini bakal sering terjadi gitu. Di satu sisi ini murah, tapi di sininya mahal. Ini mahal tapi sisinya murah. Nah, ini harus mana yang pilih? Nanti kalau Anda sudah belajar dengan metode ini, dengan pada mata kuliah ini harapannya sih ada sesuatu yang bisa dijadikan untuk mendukung dalam pembuatan keputusan itu. Ya, ini untuk menyelesaikan konflik yang terjadi, maka diperlukan preferensi dari pengambil keputusan. Jadi ini ya, bedanya kalau Anda sudah ngambil manajemen sains atau ya mata kuliah eksak lainnya itu dengan DSS itu bedanya di sini. Kalau kemarin manajemen sains ya sudah dari data itu diolah gitu aja. Tapi kalau ini kita akan mencari itu, tapi kita melihat intuisi dari pengambilan keputusan. Ya, itu nanti masih akan yang di sini ya. Diperlukan alat untuk membantu pengambilan keputusan untuk fokus pada alternatif-alternatif yang mempunyai preferensi tinggi. Ini sama masuk metodenya. Kalau tadi kalanya ya, ada metode dengan SWOT, ada weighted methods. Ada dua metode yang sederhana seperti ini.
dari metode decision making, decision kriteria multi analisis itu, ini Stetson method WSM itu adalah metode yang paling sederhana. Metode ini jika semua data memiliki satuan yang sama, ya. Jadi satuannya itu harus sama, sehingga kalau Anda punya kondisi satuannya tidak sama, Anda tidak bisa menggunakan metode ini. Nah, kalau satuannya tidak sama itu sama saja kalau kita melakukan penjumlahan antara apel dan jeruk gitu. Berapakah hasil dari penjumlahan 3 apel dengan, ya kalau saya ngomongnya jadinya berapa gelas jus, kalau ditambahkan dicampur ya bisanya menjadi jus ya. Jadi berapa gelas ya. Tidak bisa kita tambah sih kayak itu. Makanya pada metode WSM ini Anda bisa gunakan. Jadi sederhana. Paling sederhana Anda harus bisa menggunakan data dengan satuan yang sama. Kalau satuannya sudah berbeda, kita nggak bisa menggunakan metode WSM. Ini algoritma dalam pengertian menggunakan metode WSM. Jadi yang pertama WJ. WJ itu adalah bobot. Nilainya Anda berikan antara 0 sampai dengan 1. Ini sesuaikan dengan dari pembuat keputusan. Makanya tadi saya bilang bahwa saat menggunakan metode ini menjadi faktor utamanya itu juga faktor preferensi pembuat keputusan. Karena pembuat keputusan ini akan memberikan bobot pada setiap alternatif yang ada. Angka 1 itu menunjukkan hal yang sangat penting, dan 0 ini menunjukkan tidak penting. Jumlah bobot harus sama dengan 1, berarti ini sudah dinormalkan. Kesulitan ya, andaikan membuat bobot itu awalnya dari 1 sampai 10 gitu, atau mau 1 sampai dengan 5. Kemudian 1 sampai dengan 5 itu baru kita normalkan, sehingga nanti jumlah bobotnya akan sama dengan 1. Itu boleh dilakukan. Jadi kalau kadang dalam pikiran kita dalam bentuk koma itu rada susah, sehingga akhirnya apa yang terjadi? Ya sudah kalau gitu di ini aja, misalkan 1 sampai dengan 5 atau 1 sampai dengan 10 gitu ya. Setelah bobotnya dapat, baru kemudian Anda normalkan, sehingga nanti jumlah bobot itu akan. Terus langkah yang kedua, memberikan penilaian. WJ itu adalah penilaian. Nilainya adalah antara 0 dengan 100, mencapai seberapa IKT-nya. Jadi ketika Anda harus melakukan penilaian untuk setiap kriterianya. Atau mau kebalikan tidak apa-apa. Pada setiap kriteria Anda melakukan penilaian pada setiap alternatif. Itu juga boleh. Pokoknya semuanya harus dinilai ya. Angka 10, angka 100 itu tinggi, dan 0 itu indikasi tidak ada kepuasan. Nanti kita total skor dari semua keputusan ini, di mana nanti semakin tinggi skor itu akan semakin baik. Ya, kurang lebih ini ya. Jadi cara untuk menggunakan metode WSM. Ini sigma berarti penjumlahan dari WJ dikalikan dengan AIJ. Itu adalah skor dari setiap alternatif. Jadi nanti Anda menghitungnya. Kemudian kita itu mau mencari memaksimumkan optimalnya itu adalah nilai maksimum, maka itu ada yang nilainya atau skornya itu paling tinggi. Kalau estimasi kita itu adalah kasus minimum, maka itu adalah yang memberikan nilai total skor tergantung dari apa yang mau dicari ya. Jadi masalah ini dia dilalui oleh 4 kriteria, ada C1, C2, C3, C4. Kemudian permasalahan ini ada 3 alternatif. Nah, termasuknya saja A1, A2 dan A3 gini ya. Kemudian pembuat keputusan memberikan bobot pada kriteria. C1 bobotnya adalah 0,2, C2 bobotnya adalah 0,15, C3 bobotnya adalah 0,4,
dan C4 bobotnya adalah 0,25. Ini harus hasilnya 1 ya. Coba kita hitung ini. 0,2, ini 0,35, 0,75, 0,75 tambah 25, betul. 1 ya. Berarti sudah benar ini. Terus dari sini dilanjutkan bahwa pembuat keputusan itu harus di setiap kriteria untuk alternatif. Kriteria 1 dengan 3 nilainya seperti ini. Kemudian kita mau hitung sekarang. Dengan data yang ada di bobot ini, berarti alternatif mana yang harus kalau Anda guna WM, weighted sum method, berarti nanti hitung ini berarti itu satu yang adalah bobot kriteria 1 dikalikan dengan nilai dari kriteria 1 pada alternatif 1. Ini adalah penilaiannya. Ditambah nilai pada alternatif 1, ditambah kriteria nilainya, kriteria 4, sampai jumlahnya dia ngomongnya sum method. Jadi penjumlahan dari hasil perkalian antara nilai yang dipunya. Pada alternatif 2 juga demikian alternatifnya. Nah, ini adalah hasil yang maksimal, jadi maksimal dari suatu ini nggak kelihatan kalau dicari. Kalau kita maksimal, maka nilai akan menjadi alternatif. Hal ini yang terbaik itu adalah tempatnya mempunyai penjumlahannya itu adalah sama antara dua alternatif ini. Jadi dua alternatif ini menjadi yang maksimal. Ya, kurang lebih seperti itu untuk weighted sum method. Ada pertanyaan dulu sampai di sini? Ya memang kelemahannya kalau pada WSM ini yaitu tadi ya apa ini namanya satuannya itu harus sama. Kalau tidak sama Anda nggak bisa gunakan. Ada pertanyaan? Oke. Kalau tidak ada metode yang kedua. Kalau tadi kan weighted sum method gitu ya. Kalau yang ini kita punya weighted product model, WPM. Jadi WPM ini juga merupakan salah satu metode MCDM. Terus kelebihannya di sini dia merupakan metode yang non-dimensi. Jadi dimensionless analysis. Karena nanti pada saat kita buat struktur matematisnya itu satuannya dengan sendirinya itu akan hilang. Makanya kalau ini jauh lebih apa ya? Jauh lebih bebas untuk digunakan. Kalau tadi kan kalau sum product sum method itu kan Anda harus lihat dimensinya itu harus sama gitu. Kalau yang ini sudah enggak. Karena nanti dalam perhitungannya itu dengan sendirinya dia sudah tidak melihat lagi pada ukuran dari yang punya. Jadi pada metode ini yang dimensi ataupun ganda, maka untuk pengukurannya ini kita sudah nggak bisa memikirkan tentang satunya lagi ya, karena nanti bisa melihatnya, bisa mempertimbangkan yang gitunya lagi. Pertanyaannya di setelah Anda misalkan melihat adalah sudah dari angka-angkanya seperti kayak WSM tadi ya, tapi di sini juga kita bisa melakukan perbandingan antara dua alternatif. Jadi misalkan dari gini ini kita sudah dapat gitu ya, alternatif 1, 2, dan 3 urutannya seperti ini. Saya mau melihat kalau yang membandingkan alternatif ini kita bisa lihat alternatif 1 itu bisa lebih baik berapa kali dibanding alternatif yang kedua. Karena sifat dimensionless-nya itu tadi sih. Yang dengan yang lain mengalihkan rasio untuk setiap kriteria. Masing-masing rasio dipangkatkan dengan bobotnya sesuai dengan bobot masing-masing tersebut. Kita membandingkan ya. Jadi kalau mau membandingkan antara alternatif itu ya berarti nanti Anda akan bisa membandingkan dengan masing-masing yang ada itu, kemudian dipangkatkan dengan bobotnya. Yang pasti hampir sama dengan yang di sana tadi, bobot itu antara dengan 1
dan jumlah totalnya harus sama dengan 1. Kalau belum sama dengan 1 berarti harus Anda normalkan dulu. Terus penilaian untuk setiap alternatif, untuk setiap kriteria di setiap alternatif itu juga penilai antara 0 sampai dengan 100. Memuaskan kali, tidak memuaskan. Satunya dihitungnya ya berdasarkan dengan produk. Produk itu kan perkalian ya. Kalau tadi kan sum jumlah. Ini antara K dengan alternatif L. Kita cari produk AL. Di mana jadi antara AL ada setiap diangkat dengan bobot. Nah, jika rasio AK per AL itu lebih dari 1, ini artinya alternatif AK dibanding alternatif AL. Ya, kalau kasus memaksimalkan. Terbaik adalah alternatif yang lebih baik atau paling tidak sama dengan semua alternatif lainnya. Ya, jadi kalau kondisinya ini nilainya lebih besar, itu artinya yang alternatif K ini lebih baik dibandingkan itu kalau kita lakukan dengan misalkan berarti dari materi yang tadi contoh, kemudian ini banding ini mau membahas alternatif 1 dan alternatif 2. Ternyata di sini diperhatikan ini adalah pada kriteria 1 alternatif 2 10. Dipangkatkan ini adalah dikali 20/30 ini adalah nilai alternatif 1 dan alternatif 2 pada kriteria 2 dipangkatkan 0,25. Demikian seterusnya. Nah, jadi dari sini kita bisa lihat ya, 1 dibandingkan 2 hasilnya 1, berarti 1 itu lebih baik daripada 2. Terus 1 dan 3 itu saya bandingkan, ternyata hasilnya 1, berarti 1 itu lebih baik daripada 3. Dan 3 ternyata hasilnya 1,2 lebih baik daripada 3. Sehingga di sini kita katakan bahwa 1 itu alternatif terbaik. Jadi kaitannya menjadi seperti itu. Ada 5 alternatif gitu ya, Anda mau menggunakan produk gini ya, berarti Anda harus membandingkannya dua-dua gini. Akan ada. Wah, jadi panjang, Bu. Nggak bisa tak langsung. Cara membandingkan antara ya, dibanding-bandingkan, kemudian kita akan mencari kesimpulannya. Tapi itu panjang. Nah, ada cara lagi yang menurut saya lebih relatif tidak terlalu panjang dalam menentukan urutan dengan weighted product ini, weighted product model, yaitu dengan mencari nilai total dari setiap alternatif. Jadi bedanya kalau yang tadi pada sum product itu di sini sigma, kalau pada weighted product model ini kita menggunakan P. Ya, kalau tadi sum metodenya itu ini sigma, yang di sini PP itu apa sih? Kalau P itu perkalian. Jadi kita melihat perkalian dari nilai yang ada di setiap alternatif itu dipangkatkan setiap kriteria. Jadi kalau tadi kan hasilnya itu Anda tambah-tambahkan kan. Jadi sekali. Itu adalah weighted product model. Jadi Anda bandingkan 2 alternatif, tapi Anda menghitung total nilai dari setiap alternatif. Kemudian hasil dari yang ada itu kita akan lihat mana yang nilainya paling besar. Kalau memang kita mau mencari yang maksimal, itu menjadi alternatif yang tadi dapatkan. Kalau yang tadi kan alternatif 2 atau 3 ya. Ya mungkin berbeda karena yang ini, kalau menurut saya yang ini harusnya lebih akurat karena pada weighted product model ini sudah tidak memperhatikan tentang ini ukuran itu sudah satuan itu sudah tidak diperhatikan lagi, artinya memang dengan sendirinya dia akan. Tapi kalau yang tadi pada weighted sama method itu, kalau ada salah sedikit aja dan ukurannya akan berpengaruh besar. Jadi kondisinya seperti ini. Kalau yang benar artinya sama-sama bisa dikerjakan 2 sisi, harusnya nilainya nggak akan berbeda. Ya, kurang lebih seperti itu materi kita hari ini.
Ada pertanyaan dulu sampai di sini? Mau bertanya. Tadi katanya kalau di total harus 1. Kalau Yep. misalnya ternyata di total belum 1, kita harus normalkan dulu. Nah, itu bagaimana cara menormalkannya? Cara menormalkan, saya tunggu, tuliskan ya. Jadi menormalkan itu jadi misalkan gini, ini kita bicara tentang bobot ya. Saya punya ini bobot gitu, W dari kriteria, misalkan aja, sebut aja ya kriterianya C1, terus C2, C3, gini aja ya. Terus kemudian dari sini ternyata karena angkanya itu dalam bentuk koma itu kadang kalau saya pribadi kalau disuruh gitu kan saya tidak terlalu senang karena terlalu kecil gitu ya. Mungkin aja pengambil keputusan itu ngambilnya bobotnya gini, misalkan aja nih, ini 3, ini tak boboti 2, yang ini karena penting banget saya boboti menjadi 4, gini kan. Tulisannya jelek. Nah ini kalau Anda total berapa jumlahnya? Berarti 5, 9 ya Mas Ian? Ya. Kan tidak sama dengan 1. Let's ya, nilainya kan 9 ya. Nah, untuk menormalkan itu kita tinggal bagikan aja. Jadi di sini saya akan jadikan untuk normalisasi, itu saya akan jadikan yang bagian ini adalah 3/9, yang ini adalah 2/9, yang bagian ini adalah 4/9. Nah ini kalau Anda tambah-tambahkan, maka hasilnya akan sama dengan 1. Ini yang dikatakan dengan normalisasi. Jadi kalau tadi misalkan dalam bentuk koma-koma gitu ya, saya ngisinya ini 0,3, 0,2, 0,4. Loh kalau saya jumlahkan masih 0,9, berarti belum boleh. Nah, daripada Anda harus berpikir ulang, ya sudah dinormalkan aja. Dengan cara apa? Ya itu tadi, berarti angka yang di sini dibagi dengan totalnya. Angka ini dibagi dengan total, ini dibagi dengan total, ini semua kalau Anda tambahkan pasti hasilnya sama dengan 1. Kondisi ini yang kita sebut dengan normalisasi. Ya, kurang lebih seperti itu Maria. Ada lagi? Atau masih belum jelaskah? Sama mau tanya lagi Bu, kalau yang tadi WSM itu kan katanya satuannya harus sama semua. Berarti kalau misalnya dalam soal ceritanya itu ada satuannya kayak misalnya satuan waktu, terus satuan masa gitu, itu kan kayak berbeda-beda, itu berarti nggak bisa pakai WSM gitu, Bu? Nggak bisa, cuma biasanya diakalinya itu dengan cara, sebentar, kok jadi nggak keluar. Diakalinya itu dengan cara akhirnya dibuat penskalaan. Jadi diakalinya gitu. Misalkan aja nanti dalam waktu gitu ya. Akhirnya waktunya itu akhirnya diskalakan. Misalkan kalau waktunya antara 0 sampai 5 menit itu maka saya akan itu kan menjadi 1. Terus 5 sampai 10 itu saya akan notasikan dengan 2. Nah, demikian seterusnya. Nah, kalau kondisi kayak gitu, itu kan berarti dia sudah dalam kondisi yang tidak bersatuan lagi, karena kan sudah disetarakan gitu. Itu masih tetap boleh pakai menggunakan WSM. Cuma kalau memang murni yang kayak tadi ada waktu, ada kilo,
ada apa gram misalkan ya, ada jarak, ada berat gitu ya enggak boleh. Jadi gitu, harus disamakan dulu. Ya baik, terima kasih Bu. Sama-sama. Ada lagi?